Selamat pagi, pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah pada hari kenaikan Yesus Kristus ke surga di GPIB Jemaat Bukit Harapan. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita semua diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MPH. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup. Ia harus untuk merubah sendiri menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi berhasil, merubah segala hal yang membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera bagi kita. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Angkatlah
Saudaraku, mari kita mulaikan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang diberkati Tuhan, nats pembimbing kita di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dapat kita baca dalam kitab Mazmur 47 ayat 6 hingga 9. Demikian firman Tuhan. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi saudara. Dan melimpah atasmu juga. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata dan perbuatan kami, sehingga tanpa oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah, manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dari kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkatilah kami gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku, kepada kita yang telah diberi belas kasihan oleh Allah, di hari yang penuh sukacita di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dengarkanlah berita anugerah pengampunan bagi dosa-dosa saudara dan saya, yang dapat kita baca dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-63 ayat 8 hingga 9, yang mengatakan, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang membawa mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Berdasarkan firman Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, kita yang mengalami keajaiban Tuhan di dalam anugerah-Nya di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mari kita berdiri dan bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Saudaraku, dengan sukacita mari kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita awali dengan doa, saudaraku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bangga memiliki Engkau, karena lewat peristiwa terangkatnya Engkau ke sorga, menjadi bukti kalau kami tidak salah mengimani Engkau. Karena peristiwa ini hendak mengatakan kepada kami kalau Engkau adalah Allah yang berkuasa atas manusia dan dunia ini. Karena itu Tuhan, lewat kesediaan yang ada di hari kemenangan yang agung ini, kami hendak memaknainya dengan firman Allah. Mari Tuhan urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan, firman yang kami baca, firman yang kami beritakan, firman yang kami renungkan, akan semakin memperkaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat dan beriman demi untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53 yang menyatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita berada di hari kemenangan Kristus, di hari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini merupakan sukacita besar bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena peristiwa ini membuktikan kalau Yesus adalah Allah dan Tuhan bagi manusia dan dunia ini. Karena itu mari kita maknai firman Allah di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini dengan iman, supaya kita semakin diyakinkan bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku, tema sinodal renungan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dituliskan demikian.
berpisah untuk berjumpa kembali. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang perpisahan, tentu ini adalah salah satu yang tidak diinginkan oleh manusia. Mengapa demikian? Jawabannya sangat sederhana sekali, saudaraku. Karena di balik perpisahan pasti ada kesedihan. Dan di balik kesedihan tentu suasana hidup yang kita jalani dan alami menjadi lebih tidak menyenangkan. Karena di sana hanya ada tangisan, ratapan, kerinduan yang mendalam atas orang-orang yang berpisah dengan kita. Dan itu tidak membuat kita tenang dan bahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Kita ambil contoh saja Bapak Ibu Saudaraku, antara orang tua dengan anak yang terpisah oleh karena sang anak harus pergi jauh keluar kota atau keluar negeri untuk menuntut ilmu secara formal dalam rangka meraih cita-citanya. Walaupun dipahami sang anak pergi untuk membekali dirinya menjadi sosok yang matang secara intelektual, tapi tetap saja orang tua merasakan ada kesedihan karena dia tidak bisa lagi berjumpa dengan anaknya seperti sedia kala. Dan itu menjadi masa-masa yang sangat memilukan hati karena penuh dengan kerinduan yang mendalam. Walaupun pada akhirnya mereka masih dipertemukan di waktu-waktu yang akan datang. Atau mungkin seorang teman atau sahabat di mana rekannya harus dimutasikan di tempat yang jauh, apalagi kalau dimutasikan di pedalaman seperti pendeta-pendeta di pos Pelkes, ya. Tentu para sahabat berpikir bahwa mereka kehilangan lagi suasana bersama untuk menikmati kegembiraan, saling bercanda gurau dan sebagainya. Karena mereka sudah terpisah satu dengan yang lain. Dan masih banyak lagi perpisahan-perpisahan yang kemudian menimbulkan keresahan, kegelisahan, bahkan juga mungkin bisa menimbulkan tangisan yang berkepanjangan. Ya. Apalagi saudaraku kalau perpisahan itu terjadi karena kematian. Betul-betul disikapi dengan suasana yang sangat sedih. Karena menurutnya dia tidak akan lagi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal. Nah, ini juga yang dipahami saudaraku oleh para murid ketika Yesus mati. Kesedihan mendalam ada pada diri mereka. Tapi ketika Yesus bangkit, sukacita itu kembali. Tapi ketika Yesus harus terangkat lagi ke sorga, tidak sedikit para murid yang kemudian merasa sedih. Karena mereka kehilangan momen lagi untuk bersama-sama dengan Yesus seperti sedia kala. Nah, oleh karena itu saudaraku, baik bagi kita untuk merenungkan arti kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang terpisah dari kita, supaya kita tidak larut dalam kesedihan. Itu harus kita pahami secara iman. Kenapa saudaraku secara iman? Karena ketika kita bangun pengertian itu dengan iman, tema khotbah kita sudah menjawabnya. Berpisah untuk berjumpa kembali. Artinya apa saudaraku? Yesus terangkat ke sorga bukan berarti tidak berjumpa lagi dengan kita. Kalau kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 14
ayat 1 sampai 3 tegas dikatakan di sana, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila tempat telah kusediakan bagimu, aku akan datang kembali membawa engkau ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi perjalanan Yesus terangkat ke sorga dalam rangka untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan apabila tempat sudah dia sediakan, dia akan datang kembali menjemput kita, lalu membawa kita ke dalam sorga. Tentu peristiwa itu bukan seperti Yesus terangkat ke sorga, tetapi lewat kematian kita. Jadi orang yang mati di dalam iman karena percaya kepada Tuhan Yesus, bukan mati untuk selama-lamanya, tapi dia akan hidup. Ini yang dilakukan oleh para murid dalam bacaan kita, saudaraku. Ketika mereka melihat Yesus terangkat ke sorga, mereka bersorak dengan sukacita. Mereka berkumpul, mereka beribadah, mereka memuji-muji Tuhan. Karena Yesus yang pergi akan datang kembali. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah penantian kedatangan Tuhan. Apakah kita setia atau tidak? Ada firman yang berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya, yang dipanggil tapi tidak setia, tidak dipilih. Ketika Yesus datang, ya. Ini yang perlu kita tahu, saudaraku, supaya kita tidak gelisah di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ada satu tembang kenangan, kalau tidak salah ini dipopulerkan tahun 70-an atau 80-an. Saya yakin orang-orang yang hidup di masa itu sangat kenal sekali dengan lagu ini. Saya coba nyanyikan sedikit syairnya, bisa membantu kita juga untuk bisa mengerti apa maksud tema khotbah kita, yaitu berpisah untuk berjumpa kembali. Lagunya begini, saudaraku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Daku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau setia menanti. Jadi aku pergi dan akan kembali asal engkau tetap menanti. Yesus pergi dan akan kembali untuk yang tetap menanti. Saya pikir baik untuk kita renungkan ini, saudaraku. Apakah kita orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan Yesus, atau hanya mensyukuri peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus, lalu kemudian tidak dimaknai dalam kesetiaan menantinya? Hati-hati. Ada banyak seorang suami yang pergi untuk kembali, tapi istri tidak setia menanti. Atau sebaliknya, ada banyak seorang istri yang pergi untuk kembali memberi kebahagiaan kepada keluarganya,
tapi suami tidak setia menanti, tentu dia akan kehilangan momen bahagia seperti yang pernah terjadi dahulu. Karena itu setialah dalam penantian kita akan kedatangan Kristus yang sudah terangkat ke sorga, supaya ketika dia datang kita tetap dijumpai olehnya dalam kesetiaan, mengandalkan dia, menyembah dia, mengagungkan dan mempermuliakan namanya, seperti yang dilakukan para murid dalam bacaan kita. Mereka terus berkumpul memuji Allah dari waktu ke waktu, karena mereka tahu Yesus yang terangkat akan datang kembali menjadi Allah yang hidup untuk mereka, dan tentunya untuk orang yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudaraku, dengan sukacita di ibadah ini, mari bersama kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita di hari kemenangan Kristus ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini merupakan anugerah terbesar dari-Mu bagi kami sekalian, karena di peristiwa ini kami boleh melihat Engkau sebagai Allah yang hidup, yang berkuasa,
atas manusia dan dunia ini. Maka kiranya Tuhan dalam penantian kami akan kedatangan-Mu, buat kami tetap menjadi sosok yang setia untuk terus menyatakan kesediaan iman kami tanpa pamrih kepadamu di dalam seluruh kehidupan kami, baik di rumah, di jalan, di tempat kerja, di sekolah, atau di mana saja kami berada. Biarkan kami terus hidup dengan iman kami Tuhan, agar kami layak menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh-Mu untuk memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu menempati sorga, rumah Bapa yang kudus. Tuhan Yesus, kami datang berdoa untuk situasi dunia dan manusia saat ini yang masih bergumul tentang persoalan virus corona, bahkan oleh kebijakan pemerintah bangsa-bangsa di muka bumi ini, khususnya pemerintah bangsa kami Tuhan, untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona ini, mengambil langkah dengan menggunakan sistem PSBB, di mana dalam sistem PSBB ini Tuhan juga ada berdampak bagi ekonomi masyarakat, sehingga Tuhan di situasi ini, kendati pun mereka tidak mengalami sakit virus corona, tapi mereka bergumul dengan persoalan makan dan minum. Tentu ini juga ya Allah kami mohon pertolongan-Mu untuk ada kepada saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Karena dengan memberlakukan sistem PSBB, ada banyak tempat kerja diliburkan, ada banyak usaha ditutup, dan ada banyak orang yang tidak bisa membeli sesuatu yang dibutuhkan. Mari ya Allah di sorga, Engkau tolong manusia dalam pergumulan berat di situasi wabah virus corona ini. Baik itu pemerintah bangsa kami, seluruh rakyat Indonesia, bahkan warga gereja dimanapun berada, terlebih khusus warga gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya. Ya Allah di sorga kami mohon Engkau sabarkan kami di situasi ini, agar dengan hadirnya Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti bahwa di balik situasi yang terjadi, Tuhan punya rencana indah untuk manusia dan dunia. Karena itu biarkan kami pasrahkan hidup kami kepadamu dengan tetap percaya dalam kendali Tuhan. Kami akan selalu mengalami sukacita, karena Tuhan tidak pernah menguji iman kami melebihi dari kekuatan kami. Berkati dan berkati kami terus ya Allah di sorga, karena hanya dengan berkat-Mu kami dapat melewati kesulitan yang paling sulit sekalipun. Doa kami untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit, apapun yang dialami itu Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit atau mungkin juga di rumah-rumah, secara khusus pasien virus corona ya Allah. Mari Tuhan dalam belas kasihan-Mu, lewat doa kami ini Engkau datang melawati mereka, lewat tangan-Mu yang penuh kuasa. Itu menjadi obat bagi mereka untuk memperoleh kesembuhan. Engkau ada memberkati para dokter, suster, juru rawat yang mendedikasikan dirinya dalam pelayanan medis untuk kesembuhan para pasien virus corona, dan jauhkan mereka dari terjangkit oleh virus ini ya Allah, ketika mereka
sedang menunaikan tugas pekerjaan mulia mereka, agar mereka boleh kembali berjumpa dengan rumah tangga keluarga mereka yang begitu merindukan mereka. Mereka boleh kembali menikmati kebersamaan yang penuh sukacita, karena Allah menyertai para dokter, suster, jurawat, bahkan bidan, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Mari Engkau terus jaga jemaat-Mu, agar kami mampu untuk melewati masa-masa sulit ini, tetap dengan iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk proses penata layanan yang dilakukan secara video streaming ini Tuhan. Biarlah tetap bermakna baik bagi jemaat yang menikmatinya. Walaupun kami tidak berkumpul di gereja, walaupun kami menikmati ibadah hanya lewat tayangan video, tapi kami yakin itu sarana yang Tuhan sediakan untuk bisa kami maknai dengan iman, sehingga Tuhan, kami tidak kecewa dengan situasi ini. Sehatkan kami terus, kuatkan fisik kami, teguhkan iman kami, mantapkan langkah kami. Kepada setiap mereka yang terus melakukan pelayanan-Mu ini, hamba-hamba Tuhan, para presbiter dimanapun berada, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya setiap tim multimedia di setiap gereja yang melakukan syuting video streaming ini Tuhan, juga Engkau berkati mereka, berikan mereka semangat, berikan mereka tubuh yang sehat, berikan mereka fisik yang kuat, agar mereka juga boleh bekerja dengan totalitas diri yang ada, benar-benar untuk mempersembahkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Allah di sorga. Ini syafaat kami sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, kita masuk dalam pengucapan syukur secara berbalasan. Mari kita bersyukur kepada Allah, karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerahnya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela. Adapun persembahan syukur diberikan dalam dua cara, yaitu yang pertama dengan ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Bukit Harapan dengan nomor rekening 1410010429348, atau bisa diserahkan ke kantor kerja pada hari Senin sampai dengan 1 pada jam 08.00 sampai 12.00. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nubuatnya genap, bunga harapan
kita masuk dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja dan berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.